sini kami akan membahas tentang asam amino. Yang pertama, mengenai pembahasan asam amino, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amina. Kemudian, molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Sementara molekul RNA adalah hasil transkripsi dari molekul DNA pada suatu sel. Molekul RNA inilah yang kemudian menjadi translasi dari asam amino sebagai penyusun protein. Pembahasan yang kedua ialah jalur metabolik utama dari asam amino, terdiri atas 1. Produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh. Yang kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Yang ketiga, katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Yang keempat yaitu sintesis protein dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang diperlukan oleh tubuh dan dibagi lagi menjadi 2 jenis asam amino. Asam amino yang pertama yaitu asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Terbagi menjadi 11 jenis asam amino yang bisa dilihat di sini. Kemudian jenis yang kedua ialah asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. 9 jenis asam amino non-esensial ialah bisa dilihat di sini. Sintesis asam amino. Semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non-esensial, melakukan remodeling asam amino, serta mengubah rangka karbon non-asam amino menjadi asam amino dan urutan lain yang mengandung nitrogen. Tetapi, hati merupakan tempat utama metabolisme nitrogen. Dalam kondisi surplus diet, nitrogen toksik potensial dari asam amino dikeluarkan melalui transaminasi, deaminasi, dan pembentukan urea. Pembahasan kelahiran biosintesis asam amino. Biokimia dan metabolisme. Metabolisme P pada manusia. Sumber LP melalui diet dan metabolismenya melalui pol asam amino. Hidroksilasi PAH dengan kofaktornya yaitu pH 4 dengan bantuan molekul O2 menghasilkan L-tir. Metabolisme alternatif LP melalui dekarboksilasi atau transaminasi menghasilkan beberapa metabolit yang diekskresikan di urin. Sistem hidroksilasi penilalanin. Pada hidroksilasi penilalanin oleh PAH serta saat oksigen molekuler O2 dan besi Fe+2 ada. BH4 dioksidasi menjadi intermediate yang akan diregenerasi kembali menjadi BH4 via quinonoid. Dihidropterin melalui enzim karbinolamine 4-alfa dehidrasi dengan melalui NADH dependen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Meliani. Selanjutnya adalah screening diagnosa. Screening neonatus. Phenylketonuria diidentifikasi melalui screening neonatus nasional. Tes pertama yang efisien untuk mendeteksi hiperpenilalanemia adalah tes inhibisi bakterial yang dikembangkan oleh Robert Guthrie. Tes Guthrie sangat berguna untuk screening massal dengan sampel dried blood spot atau yang disebut dengan DBS menggunakan kertas filter terstandarisasi, Guthrie card, dan dikirim ke laboratorium rujukan dalam amplop.
Tandem mass spectrometry atau yang disebut dengan TMS dikembangkan sebagai metode yang cepat menentukan kadar asam amino secara kuantitatif pada sampel darah atau plasma yang volumenya sedikit. Metode ini memberikan hasil positif palsu lebih kecil dengan mengukur kadar phenylalanine dengan tirosin serta memberikan hasil rasio phenylalanine atau tirosin. BH4 loading test digunakan untuk membedakan peningkatan phenylalanine akibat defisiensi PAH atau akibat defisiensi BH4. Defek enzim pada biosintesis atau regenerasi kofaktor BH4. Tes ini bermanfaat dalam deteksi awal defisiensi BH4 dan deteksi penderita PKU yang responsif terhadap pemberian BH4. Pemeriksaan cairan cerebrospinal penting untuk mendiagnosis derajat defisiensi BH4. Penilaian bukan hanya kadar absolut 5-hydroxyindole acetic acid dan homopanilic acid pada cairan cerebrospinal. Rasio neurotransmitter juga penting memberi informasi diagnostik dan berhubungan dengan beratnya serta luaran defisiensi BH4. Selanjutnya adalah penata laksanaan. Tujuan utama penata laksanaan pada penderita PKU adalah mempertahankan kadar phenylalanine darah dalam batas aman, yaitu 120-360 mol per liter atau 120-240 mol per liter pada ibu hamil untuk mencegah retardasi mental, menyokong pertumbuhan normal hingga dewasa. Hal ini dapat dicapai dengan pemberian diet rendah phenylalanine. Terapi diet. Penderita PKU harus menghindari makanan kaya protein seperti daging, ikan, telur, roti, produk susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta makanan dan minuman yang mengandung pemanis aspartam seperti tepung, kedelai, dan bir. BH4. Pemberian BH4 ekstrogen dapat meningkatkan aktivitas PAH yang berguna menurunkan kadar phenylalanine dalam sirkulasi. Kemampuan BH4 sapropterin dihidroklorid dalam manajemen terapi PKU. Selanjutnya adalah large neutral amino acid. Pemberian asam-asam amino tersebut adalah pemberian phenylalanine oral mengurangi peningkatan phenylalanine pada otak pada penderita PKU. Akan tetapi ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Yang terakhir adalah phenylalanine ammonia lyase atau yang disebut dengan PAU. Phenylalanine ammonia lyase adalah enzim berasal dari bakteri yang mengkatalis konversi L-phenylalanine menjadi transianamic acid dan amonia. Selanjutnya, terakhir adalah kesimpulan. Phenylketonuria merupakan suatu penyakit kelainan metabolisme asam amino akibat mutasi gen phenylalanine hidrolaksis yang menyebabkan peningkatan phenylalanine darah dan otak. Kelainan ini dapat menyebabkan kelainan fungsi kognitif, intelektual, tingkah laku, dan pertumbuhan. Screening neonatus sangat penting untuk deteksi dini, dapat dilakukan dengan cara sederhana menggunakan tes Guthrie. Terapi awal anak yang menderita phenylketonuria dapat memperbaiki luaran penyakit. Oke, sekian pembahasan dari kami tentang asam amino. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.